Good morning and welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue bakal membahas siapa dan apa yang akan dibawa oleh para kandidat pelatih Chelsea setelah Enzo Maresca. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu. True Blue dari Sidoarjo, True Blue dari Ciwidey, dan True Blue dari Tangerang Selatan. Thank you banget buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan terus meramaikan kolom komen. Terima kasih buat support ya. Dan buat kalian yang baru join channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype kalian ya, swipe kolom komen, supaya makin banyak True Blue yang gabung ke channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nandasugiono. Join di channel gue di situ, kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Gue mulai aja menurut David Ornstein ya, Sky Cafe dan Fabrizio Romano. Kandidat utama pelatih Chelsea adalah Liam Rossoneri. Tidak lain dan tidak bukan, Liam adalah seorang pelatih dari Strasbourg, salah satu tim yang dimiliki oleh Blue Co Company yang saat ini berada di Ligue 1 ya. Liam sendiri adalah seorang pelatih dari Inggris yang sebelumnya menjadi manajer Hull City, berhasil membawa Hull City menuju playoff, tapi ada sedikit slack pada saat itu dengan owner Hull City sehingga memperkeruh suasana karena kekalahan Hull City di playoff tersebut. Akhirnya Liam Rossoneri cabut dari Hull City dan direkrut oleh Blue Co Company ya untuk menangani Strasbourg. Apa saja yang bisa dilakukan Liam di Strasbourg dan apa sepak terjang pelatih 40 tahun ini ya. Liam membawa Strasbourg saat ini berada di peringkat 7 ya, dan musim lalu dia juga finish di peringkat 7, berhasil membawa Strasbourg untuk pertama kali berlaga di Eropa, masuk ke Conference League ya. Saat ini dia berada di posisi 7 dengan raihan 7 kemenangan, 2 hasil imbang dan 7 kali kalah ya, dan berada di puncak Conference League saat ini dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Permainannya juga cukup eksplosif ya, filosofinya mirip dengan Enzo Maresca, bermain inverted winger. Tapi Liam Rossoneri ini memainkan formasi 3 back, di mana 3 back adalah formasi yang sangat sulit dilakukan di Premier League ya. Dan saat ini Liam Rossoneri ini digadang-gadang akan menjadi kandidat utama pelatih Chelsea karena memiliki filosofi yang mirip dengan Enzo Maresca dan juga punya kemampuan untuk memanage para pemain muda ya. Pemain-pemain Chelsea juga sempat dipinjamkan ke Strasbourg dan lumayan berkembang, punya kemampuan yang akhirnya bisa membantu Chelsea. Salah satu adalah Andre Santos ya, dan Petrovic yang saat ini sudah bermain di Bournemouth. Tapi melihat dari sepak terjang yang terjadi ini, gue merasa agak berat ya, karena pelatih ini juga balik lagi, kita akan ke square one, menciptakan football identity lagi, adjust lagi dengan permainan, belum lagi ada konflik internal dan lain-lain ya. Dan ini menurut gue akan memakan waktu yang cukup lama ya, sehingga Chelsea kelihatannya akan sulit untuk menjadi title contender di Premier League ya. Ya, walaupun Liam Rossoneri ini belum teruji di Premier League, kita nggak tahu apakah akan benar-benar bisa perform di Premier League. Tapi sekali lagi, walaupun dia memiliki pengalaman di Championship, tapi Premier League ini adalah liga yang sangat berbeda, liga yang sangat keras ya. Dan gue melihat kalau hasil dari musim ini kelihatannya akan mirip-mirip dengan Graham Potter ya. Pattern ini kembali terjadi. Ini benar-benar menurut gue adalah ketidakbecusan dari para sporting director untuk memberikan rekomendasi ya, walaupun dari hasil-hasil analisa dan apapun itu, secara logik aja, secara overview pengalaman, kita melihat para pelatih yang ke Premier League ini akan sulit ya buat masuk ke 4 besar pun kelihatannya akan sulit. Mungkin bisa bersaing di 7 besar atau peringkat 10. Mentok-mentok kita seperti Brighton, Bournemouth atau apapun itu, tapi untuk sampai ke 4 besar bersaing masuk ke Champions League kelihatannya bakal sulit ya. Jadi kita harus bersabar, mungkin di musim-musim ke depan kita akan terlempar lagi dari Champions League ya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen apakah Liam Rossoneri ini adalah kandidat pelatih yang pas buat Chelsea dan apakah kalian setuju ya akan dilatih oleh Liam Rossoneri ya. Selain itu, menurut Matt Law, pelatih Porto juga masuk ke dalam daftar kandidat pelatih Chelsea. Ada Francesco Farioli ya. Ini salah satu pelatih yang hot banget di musim-musim ini ya, menjadi incaran banyak klub-klub besar. Farioli saat ini menjadi hot item di jajaran pelatih Eropa bersama Porto yang memenangi 15 pertandingan dari 16 pertandingan ya. Dan belum pernah kalah satupun sampai hari ini di Liga Portugal. Memimpin klasemen dan berada di posisi ke-8 Europa League. Jadi ini pelatih yang benar-benar breakthrough ya di Liga Portugal. Tapi kita tahu ada Amorim yang memenangkan Liga Portugal dengan sangat manis ya. Itu pun di Man United, ngos-ngosan berusaha untuk mengembalikan performa Man United sudah hampir 1 musim, tapi sangat kesulitan ya bersaing di Premier League.
Farioli memiliki filosofi yang mirip dengan Maresca, memainkan pemain muda, memainkan formasi 4 back dalam setup game-nya dan bisa berubah menjadi 2 back saat melakukan build up. Ini sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Enzo Maresca di Chelsea musim ini, yang memainkan inverted winger dan tergila-gila dengan possession based football style. Sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Dan Farioli ini juga adalah orang Itali ya. Farioli ini adalah anak didik dari De Zerbi saat dia berada di Sassuolo ya, keduanya. Jadi De Zerbi adalah head coach dari Sassuolo dan Farioli ini adalah asisten manajer De Zerbi di Sassuolo pada saat itu ya. Nah, ini dia berhasil mengangkat performa seluruh tim yang dia tunggangin ya, mulai dari Nice di awal kepelatihannya, di Ajax, dan saat ini di Porto ya. Tapi kelemahannya, di seluruh tim yang ia pegang setiap musim itu di awal selalu bermula dengan sangat baik ya. Di Nice itu dia berhasil menjadi title contender untuk bersaing dengan PSG untuk menjuarai Ligue 1, tapi drop di akhir musim dan akhirnya hanya berhasil finish di posisi kelima ya, membawa Nice ini ke kancah Eropa lagi. Di Ajax sama juga, sejak awal musim dia geber banget dan akhirnya hanya menjadi posisi nomor 1 menyisakan 5 pertandingan, tapi di sisa pertandingan ini dia drop banget dan akhirnya gagal menjadi juara pada saat itu ya. Dan di Porto ini juga sama, 16 pertandingan, 15 kemenangan dan 1 kali imbang. Tapi kita nggak tahu apakah dia bisa membawa Porto menjuarai Liga Portugal. Kita lihat aja ya. Untuk mendapatkan tanda tangan jasa Farioli ini, Chelsea harus membayar 13 juta pounds ke Porto ya untuk melepas Farioli ya. Nah, apakah dia adalah kandidat yang pas buat Chelsea? Coba kalian tulis di kolom komen. Kalian juga bisa kasih info terupdate mengenai Farioli. Kalau menurut gue pribadi, mungkin pas. Kita tahu ada Amorim di Manchester United. Permainannya juga sama dengan Chelsea ya, dengan Maresca. Dan dia juga memiliki squad muda juga, bisa mengembangkan squad muda. Tapi gue nggak tahu apakah dari sisi bahasa dia siap, dari sisi environment Premier League dia siap. Karena balik lagi, Premier League ini adalah liga yang sangat sulit buat ditaklukkan ya. Bahkan Amorim aja butuh waktu 1 tahun. Dan itu pun masih on off performanya ya. Kita lihat aja dan kasih pendapat kalian apakah Farioli ini adalah kandidat yang sesuai dengan yang diinginkan manajemen atau kita pribadi ya, seorang True Blue untuk memainkan permainan Chelsea dan bisa membawa Chelsea kembali ke jalur kemenangan ya. Selain nama-nama tadi, ada pelatih-pelatih yang juga kaitkan dengan Chelsea menjadi kandidat pengganti Enzo Maresca. Itu ada Olivier Glasner dari Crystal Palace, ada Andoni Iraola dari Bournemouth, ada De Zerbi yang saat ini dengan Marseille ya, Xavi Hernandez yang masih nganggur, dan Cesc Fabregas yang saat ini berada di Como ya dan membawa Como bersaing ke papan atasnya di Serie A. Dari keempat nama tersebut hanya Xavi Hernandez yang saat ini belum memiliki tim dan masih menganggur. Tapi pertanyaan gue, apakah kalian mau dilatih oleh mantan pemain yang mencuri poin di Stamford Bridge ini? Kalau gue sih jujur gue gak mau ya. Dan Xavi Hernandez walaupun sempat membawa Barcelona juara, permainannya kurang atraktif dan menurut gue dia sedikit bottleneck ya. Jadi gak bisa berkembang dengan squad yang ada, apalagi di bawah tekanan seperti Chelsea ya. Kelihatannya dia gak akan survive juga. Menurut Kieran Gill, De Zerbi bukan kandidat yang cocok saat ini dengan situasi Chelsea. Kieran Gill juga menambahkan ya, Fabregas juga menjadi salah satu kandidat yang tidak masuk dalam kontender untuk menjadi pelatih Chelsea. Jadi kita lupakan 2 nama ini. Glasner, Iraola, dan Fabregas ini juga tidak menjadi kontender pelatih Chelsea saat ini menurut Jacob Steinberg. Dan masih belum jelas mengenai kabar transfernya Xavi Hernandez ini. Apakah dia betul-betul akan menjadi salah satu kandidat pelatih Chelsea atau hanya rumor belaka ya. Bagaimana menurut kalian, siapa dari nama-nama tersebut pelatih yang cocok untuk menggantikan Enzo Maresca di Chelsea ya? Ada nama Frank Lampard yang sudah mulai dikait-kaitkan juga, tapi gue gak yakin Converti mau melepas Frank Lampard karena saat ini mereka benar-benar terbang tinggi ya di bawah asuhan Frank Lampard. Dan katanya tim dari Converti City ini akan segera menawarkan kontrak jangka panjang buat Frank Lampard dan juga memastikan budget untuk transfer Converti City ini seandainya mereka berhasil promosi ke Premier League ya. Ada juga nama John Terry yang dikaitkan juga, tapi gue gak tahu apakah benar John Terry akan menjadi sosok pelatih Chelsea. Jadi coba kasih pendapat kalian siapa kandidat-kandidat yang pas buat menjadi seorang pelatih Chelsea dan kenapa ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes ya. Dan yang paling penting, kalian harus klik
tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype ya supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, di situ kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Thank you buat support kalian. Tetap setia mendukung Chelsea, tetap bersatu. What's the blue, always be blue, up to Chelsea.